Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti saat ini. Tak lupa juga kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bunga Octavia, NPM 1911070134. Kelas C PIAUD semester 2. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Perkembangan Sejarah Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah. Banyak disiplin ilmu yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah pada saat itu. Contohnya seperti ilmu astronomi, matematika, kedokteran, dan geografi. Adapun tokoh-tokohnya seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Islam mengalami kemajuan pada bidang pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, mayoritas umat Islam sudah biasa membaca dan menulis, dan dapat memahami isi kandungan dengan baik. Daulah Abbasiyah mencapai puncak keemasan dan kejayaannya pada periode 1 pada Khalifah, pada masa periode yang dikenal dengan tokoh yang kuat, pusat kekuatan politik dan agama sekaligus. Kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat yang tinggi. Salah satu dijelaskan faktor kemajuan pada Abbasiyah seperti sosial politik, yaitu pindahnya ibu kota Syam ke Baghdad sebagai ibu kota yang baru. Namun hal itu berubah drastis sejak penyerangan yang dilakukan tentara Mongol di bawah pimpinan Halbukan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1250 Masehi. Dengan hadirnya Halbukan, maka pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, semuanya mereka propagandakan dan mereka bakar sampai punah dan tak berbekas. Kemunduran pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, aspek internal dan eksternal. Faktor-faktor sejarah kemunduran Bani Abbasiyah ini, yang pertama, dalam konflik keagamaan, yang kedua persaingan antar bangsa, yang ketiga profil pendidikan pada masa kemunduran Bani Abbasiyah. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan di atas, penyebab utama dari kemunduran dunia pendidikan Islam ditandai dengan runtuhnya Baghdad selaku ibu kota Syam. Kemudian disebabkan oleh kondisi itu, banyak umat Islam yang frustasi akibat mereka memilih menjalani kehidupan sebagai seorang sufi dan berusaha meninggalkan kehidupan intelektualnya. Namun di belahan bumi yang lain, ternyata bangsa Eropa justru mengalami kemajuan yang pesat diakibatkan oleh berkembangnya paham mereka telah berhasil keluar dari donasi doktrin gereja yang terjadi pada masa skolastik atau abad pertengahan. Oleh karena itu, umat Islam ingin maju, maka Islam harus kembali pada ajaran Al-Quran dan sunat umat Islam juga harus bersifat kritis dan dewasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.